Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, apakah Anda pernah mendengar orang yang memakan daging kelinci? Tentunya di Indonesia sebagiannya itu ada penggemar yang menyukai daging kelinci. Itu bagaimana itu hukumnya? Sebelum dijelaskan hukumnya, saya akan berbicara. Saya punya kenalan jemaah ayah saya, yang mana beliau itu dulunya kesehatannya itu memburuk, jadi mengkhawatirkan. Tetapi alhamdulillah menurut beliau, teman saya itu alhamdulillah punya dokter pribadi, konsul untuk kesehatannya. Alhamdulillah setelah melaksanakan yang disarankan oleh dokter pribadinya itu, alhamdulillah kesehatannya dari hari ke hari itu semakin baik. Apa isinya? Ternyata isinya di luar dugaan, itu tidak serumit yang dibayangkan. Kata dokternya, Kang Ustadz, supaya kesehatan Kang Ustadz itu membaik, itu yang pertama diusahakan setiap hari itu memakan buah-buahan. Nah, pemahamannya untuk kita menengah ke bawah, gak usah yang mahal-mahal. Kita tidak punya uang, itu mahal. Kalaupun yang punya uang silakan saja. Minimal itu ya buah pisang gitu kan, atau yang lainnya. Yang penting itu buah. Yang kedua, menurut dokternya itu adalah kita berkeringat setiap hari, kita melakukan olahraga. Bahkan kalau dalam kitab Akhlakul Banen itu kita berolahraga setiap pagi itu seharusnya. Yang ketiga itu adalah meminum air putih yang dimasak gitu. Jadi dididihkan dulu, terus didinginkan. Nah, itu yang kita minum. Nah, dengan yang tiga itu, ternyata teman saya itu alhamdulillah kesehatannya semakin membaik. Jadi untuk sahabat santri itu bisa dipakai, silakan. Itu keilmuannya sudah diberikan kepada saya berikan lagi kepada sahabat santri. Jadi makan buah-buahan setiap hari, gak usah yang mahal, yang penting buah-buahan yang terjangkau oleh kita dengan perekonomian kita. Yang kedua, meminum air putih yang dimasak. Yang ketiga, kita berkeringat setiap hari, kita olahraga setiap hari. Tentunya itu diatur waktunya supaya tidak terlalu berlebihan, tidak berlebihan atau tidak over gitu. Nah, apa tadi hubungannya dengan daging kelinci? Nah, itu kan dalam upaya pemerintah dalam kesehatan, mengupayakan kesehatan rakyat Indonesia itu, alhamdulillah itu diusahakan mulai dari daging sapi, daging ayam, termasuk kambing, biri-biri itu, dan makanan-makanan yang halal yang lainnya. Termasuk yang menjadi pertanyaan, apakah bagaimana hukumnya? Nah, ini diulang lagi, bagaimana hukumnya itu daging kelinci? Apakah ada hadisnya atau keterangannya? Nah, untuk keterangannya saya akan nanti akan ditulis di deskripsi, silakan dilihat. Insya Allah saya akan dicatat di situ. Ada itu hadisnya. Jadi hukumnya memakan daging kelinci itu hukumnya halal. Jadi kalau ada yang bertanya, Tad, bagaimana hukumnya memakan daging kelinci? Kita alhamdulillah kita harus bangga, ada kabar baik, kabar gembira, memakan daging kelinci hukumnya halal. Hukumnya halal. Makanya dalam mengupayakan menjaga kesehatan tubuh kita, kalau pemerintah mengupayakan kesehatan rakyat Indonesia, karena sebetulnya pemerintah itu sayang kepada rakyatnya. Jangan sedikit-dikit kita menghina, kita mencaci, kita menggoreng pemerintah, jangan. Kita doakan saja dan sabar. Itu sebetulnya pemerintah itu sayang kepada kita. Diupayakan daging sapi, daging ayam, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran itu diatur sedemikian rupa. Nah, kita bantu, termasuk saya membantu kepada sahabat santri semuanya, saya memberikan keilmuannya. Kalau pemerintah lebih ke menyediakan barangnya, makanannya, sayurnya, hewannya, saya mengupayakan membantu dengan keterangan-keterangan yang diambil dari kitab-kitab. Nah, di sini ada keterangannya, nanti akan saya tulis di deskripsi. Jadi untuk teman-teman yang suka daging kelinci, karena memang di Indonesia itu ada penggemar daging kelinci. Mohon nanti kalau
sekiranya menonton video ini, silahkan di komentar di kolom komentar. Kabar baik mengembirakan untuk yang suka makan daging kelinci, itu hukumnya halal. Alhamdulillah halal. Kang Nudin, apakah Kang Nudin pernah makan daging kelinci? Alhamdulillah, saya pernah itu. Saya pernah. Tetapi karena belum terbiasa, itu tidak seenak dan berselera seperti daging ayam itu. Ya, gak apa-apa dipaksakan, tetapi enak juga, tapi belum terbiasa. Jadi untuk sahabat santri yang pengen mencoba makan daging kelinci, itu hukumnya itu halal. Itu hukumnya halal. Atau yang suka makan daging kelinci, ini kabar menggembirakan, silakan makan yang cukup, itu daging kelinci, hukumnya itu halal. Bahkan kalau saya kan pernah melihat itu di jalan-jalan ada saudara kita yang menjual daging kelinci, itu kan ada latansa. Itu latansa. Nah, itu memang latansa itu kan jangan lupa mampir untuk sate kelinci, makan daging kelinci. Silakan untuk teman-teman sahabat santri itu mau di sayur atau mau digoreng, mau dibakar, silakan. Yang jelas alhamdulillah ada kabar mengembirakan untuk pemerataan dalam kesehatan rakyat Indonesia, termasuk kesehatan kita itu alhamdulillah daging kelinci hukumnya halal. Nah, jadi kita tetap jaga kesehatan, 4 sehat 5 sempurna itu jangan lupa. Makanya saya pedas sudah dikurangi, meskipun saya itu kuat. Maaf, yang suka pedas silakan saja. Saya pedas sudah dikurangi sedikit demi sedikit. Makanan lebih ke alami, lebih ke sayur mayur, lebih ke yang alami-alami. Karena saya percaya, saya yakin makanan yang alami itu lebih menyehatkan. Gitu. Maaf, ini saya komentar supaya teman-teman itu paham bahwa saya itu jarang sakit. Alhamdulillah, saya jarang sakit karena mengamalkan yang tadi, yang mana kata dokter pribadi teman saya, minimal setiap hari itu minum air yang dimasak, terus makan buah-buahan, dan berkeringat setiap hari. Olahraga di setiap hari diatur oleh kita. Bagaimana baiknya? Tentunya kondisional. Nah itu 4 sehat 5 sempurna itu harus kita usahakan. Jangan lupa, karena tubuh kita ini bukan untuk satu hari. Kita harus jaga makanannya ini untuk kelangsungan hidup lama, supaya kita sehat juga. Kita melihatlah di rumah sakit, di Bandung atau di mana-mana, kita merasa sayang, merasa khawatir teman-teman kita yang sakit, semoga cepat sembuh. Nah, kita yang sehat itu jangan merasa, saya sehat makan sembarangan gak apa-apa. Jangan gitu. Justru makanan kita itu harus sangat dijaga. 4 sehat 5 sempurna. Kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan umpamanya dengan 3 jari, meskipun kita seringnya itu dengan 5 jari. Kata Imam Ghazali, kalau 5 jari itu makan raja, kalau 3 jari itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya tambahkan, untuk kesehatan tubuh kita itu dari kitab Tanbil Gopilin, guru saya sudah menjelaskan bahwa untuk kesehatan itu sebelum makan kita itu makan garam sedikit. Tentunya kita basuh tangan dulu, terus kita makan garam sedikit. Setelah itu kita makan secukupnya. Setelah itu, setelah minum lagi, maaf kalau salah, setelah minum kita nanti makan lagi garam sedikit. Itu makan garam sebelum dan sesudah makan itu, dalam keterangan ada itu membunuh ratusan ribu penyakit. Membunuh ratusan ribu penyakit. Makanya saya alhamdulillah, kata santri, kata teman-teman saya itu, alhamdulillah Kang Nudin kok kelihatannya sehat terus. Padahal gak sehat terus. Saya pernah flu karena ngajar santri itu dengan nada tinggi, suaranya jadi flu itu. Terkadang saya flu, tetapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak punya penyakit yang serius, yang berat-berat, yang aneh-aneh, itu gak ada, alhamdulillah. Sebab itu mengikuti saran dari dokter, termasuk saya suka ya makanan yang alami, yang alami, termasuk ya yang alami lah, mau itu buah-buahannya atau yang lainnya itu. Nah, barangkali oleh teman-teman ini bisa dipahami. Sengaja saya dalam kesempatan ini tidak membahas tentang yang
hukum agama yang berat-berat, tetapi lebih ke makanan, karena kita juga itu sangat penting tentang kesehatan. Saya berikan kesehatan yang diterima dari teman saya dari dokter pribadinya, bahwa untuk menjaga kesehatan kita itu gak usah mahal-mahal, sederhana saja, minimal, ini minimal ya, minimalnya itu wajib minimalnya kita minum air yang dimasak, terus makan buah setiap hari, gak usah yang mahal, yang murah juga gak apa-apa, yang penting buah-buahan yang bagus. Terus yang ketiga itu kita berkeringat, dalam arti olahraga setiap hari, diatur oleh kita bagaimana baiknya, termasuk sebelum makan dan sesudah makan. Kita itu makan garam dulu sedikit, karena itu membunuh ratusan ribu penyakit. Ini sudah dirasakan oleh saya alhamdulillah jarang sakit. Saya jarang sakit dengan melaksanakan arahan-arahan dari dokter, dan saya belajar mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Alhamdulillah. Saya bukan perokok, saya tidak merokok, saya tidak minum kopi, bahkan pedas sudah dikurangi. Maaf, untuk perokok silahkan saja, untuk yang suka kopi silahkan saja. Tetapi saya lebih ke minum susu itu. Saya lebih ke minum susu yang alhamdulillah kesehatan saya itu lebih terjaga. Ini bisa dibuktikan, bisa ditanyakan ke para santri, apakah memang kalau dia sehat? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah saya sehat. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus jaga amanah berupa kesehatan, yang kesehatan tersebut itu semoga menjadi jalan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat santri, ini cuma ya bincang-bincang sedikit. Kita simpulkan bahwa dalam mengupayakan pemerintah dalam kesehatan rakyat Indonesia, atau kita di keluarga lah, minimal di keluarga, kata dokter teman saya, simpulnya pertama, minum air yang dimasak setiap hari. Yang kedua itu makan buah-buahan, gak usah yang mahal, yang murah gak apa-apa. Yang ketiga itu kita olahraga diatur setiap hari. Tambahan dalam keterangan kita, sebelum makan dan sesudah makan kita makan garam dulu. Jangan lupa pakai tangan 3 jari. 3 jari sunnah Rasul, minimal kita 5 jari itu makan raja menurut Imam Ghazali. Tapi jangan pakai 2 tangan, karena 2 tangan itu adalah makannya setan. 5 atau tilu, diusahakan kita dengan 3 jari. Barangkali bisa dimengerti, semoga menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Alhamdulillah saya bisa berbicara dikehendaki atas kehendak Allah, bisa berbicara tentang kesehatan. Meskipun saya bukan dokter, tapi saya paham dan sangat menjaga tentang kesehatan, dan alhamdulillah sampai sekarang saya jarang sakit. Alhamdulillah sehat. Allahumma inna nas'aluka sihata wal afa wal afiyata fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa husnal khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad, Allahumma ya syafil amrad. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.